Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika pada materi tentang koordinat Kartesius bersama Ibu Ella. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami koordinat suatu titik pada koordinat Kartesius, memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Memahami posisi titik terhadap titik lain pada koordinat Kartesius dan menggambarkan titik dan bidang pada sistem koordinat Kartesius. Kita lihat ada gambar peta Jawa Barat. Setiap kota di Provinsi Jawa Barat memiliki posisi terhadap kota yang lainnya. Misalkan posisi Kota Bandung berada pada posisi atau jarak tertentu terhadap kota lainnya. Misalkan terhadap kota atau kabupaten Garut. Berapa sih jarak atau posisi koordinat Kota Bandung terhadap Kota Garut? Yang lainnya adalah lokasi sekolah, misalkan lokasi SMP 38 terhadap posisi rumah kita. Ini bisa ditentukan dengan menggunakan koordinat Kartesius. Lalu yang lebih sederhana lagi tentang posisi rumah. Misalkan ini posisi rumah yang warna biru terhadap posisi rumah yang ada di sebelah atas. Bisa menggunakan berbagai cara. Yang cara ditunjukkan yang posisi menggunakan arah panah biru ke atas, atau bisa juga menggunakan cara lain yang ditunjukkan oleh tanda panah warna merah. Sekarang apa itu bidang Kartesius? Bidang Kartesius adalah bidang yang dibatasi oleh dua sumbu, yaitu sumbu vertikal dengan ditandai oleh sumbu Y, dan sumbu yang kedua adalah sumbu horizontal yang ditandai dengan sumbu X. Nah, dalam sistem koordinat, bentuk umum penulisan titik koordinat yaitu kurung buka X, Y kurung tutup, di mana X disebut sebagai absis. Ada dua arah, ke kanan bernilai positif dan ke kiri bernilai negatif. Lalu untuk yang Y disebut ordinat. Ke arah atas bernilai positif dan ke bawah bernilai negatif. Ada istilah kuadran. 4 kuadran dalam bidang koordinat.
Yang pertama, kuadran 1. Yang kedua, kuadran 2. Lalu kuadran 3 dan kuadran 4. Bagaimana membedakan kuadran 1, 2, 3, dan 4? Sumbu X dan sumbu Y kan membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran, betul kan? Yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 posisinya ada pada koordinat X positif dan koordinat Y positif. Berarti ada di sekitar sudut antara 0 sampai 90 derajat. Lalu kuadran 2 ada di posisi koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Atau kalau kita menentukan posisinya ada di sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Lalu kuadran 3 posisinya adalah koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Ada di daerah yang dibatasi oleh sudut 180 derajat sampai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Lalu yang terakhir kuadran 4 di posisi koordinat X positif dan koordinat Y negatif atau di daerah yang dibatasi oleh sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita perhatikan di sini ada benda-benda yang ditempatkan pada suatu bidang koordinat yang vertikal, memiliki koordinat dalam bentuk abjad A, B, C, D, E, F, G, dan yang horizontal atau yang posisi mendatar dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita akan melihat telepon terdapat pada koordinat berapa ya? Telepon ada pada koordinat 3, B. Tuh. Lalu kursi terletak pada koordinat 6, G. Bagaimana kalian? Bisa kan menentukan koordinat benda yang lainnya? Silakan kalian coba. Kursi, misalkan. Ayo, kursi berapa koordinatnya? Iya, betul. 6, G. Lalu sepeda motor koordinatnya adalah, ya betul, 4, F. Kalian harus paham mana dulu yang disebutkan. Ingat yang tadi bahwa penulisan koordinat diawali dengan kurung buka posisi koordinat X, koordinat Y. Jadi untuk mengingatnya, bagian yang horizontal atau mendatar dulu, lalu diikuti oleh bagian yang vertikal atau posisi tegak. Nah, sekarang kalau dituliskan dalam bentuk tabel, titik koordinat yang tadi, titik telepon pada sumbu X menempati angka 3, sumbu Y menempati huruf B, maka koordinatnya menjadi dalam kurung 3, B. Kursi, sumbu X menempati angka 6 dan sumbu Y menempati huruf G, maka koordinatnya 6, G. Oke, sekarang kalian bisa mencoba untuk titik yang lainnya, posisi helm, motor, kalkulator, beca, dan lain-lain. Silahkan coba, pasti kalian bisa. Nah, sekarang kita lihat posisi gambar tentang denah perkemahan. Nah, kalau kita lihat di sini,
Misalkan saya kasih contoh. Posisi perumahan terhadap pos utama. Ayo, berapakah posisi atau titik koordinat perumahan terhadap pos utama? Pos utama itu berada di titik pangkal 0,0. Nah, kita lihat arah mendatar menempati perumahan di angka 6. Di sumbu Y menempati angka 5. Maka perumahan koordinatnya adalah 6,5. Lalu kita coba lagi. Pos 3. Ayo, pos 3. Posisi koordinatnya di mana ya? Oke. Kita lihat di sumbu X-nya menempati angka berapa? Iya, betul, angka 3. Lalu di sumbu Y-nya menempati angka negatif 4. Maka koordinatnya adalah 3, negatif 4. Oke, bisa kalian coba untuk posisi yang lainnya. Nah, letak suatu titik pada bangun datar. Nah, dengan titik acuannya adalah 0,0. Maka sebagai contoh, lihat titik A, koordinatnya adalah 2,3, titik B 3,2, titik C 3,4, titik D 5,5, dan titik E 6,5. Nah, sekarang kalian bisa coba soal yang pertama. Diketahui titik A min 4,3, B 5,5, C 4,0, dan D min 5,6 pada koordinat kartesius. Tentukan titik-titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Lalu berikutnya tentukan jarak setiap titik terhadap sumbu X. Lalu tentukan jarak setiap titik terhadap sumbu Y. Oke. Lalu soal kedua. Gambarkan titik A min 4,3, B 5,5, C 4,0, dan D min 5,6 pada koordinat kartesius. Selamat mencoba. Sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.